Halo guys, lagi dan lagi para netizen menguliti habis-habisan Pak Mul atau Pak Jokowi terkait dengan pidatonya yang seolah-olah mengingatkan terkait dengan jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, yang saya kira perilaku itu sangat pas untuk ditujukan kepada anak bungsunya yaitu Kaisang dan istrinya. Dan yang membuat kita heran bersama adalah Pak Jokowi ini sebenarnya tidak sadar diri atau memang sengaja menyindir anaknya sendiri atau bagaimana. Coba sahabat-sahabat komentari mengenai apa yang menjadi pernyataan Pak Mul ini atau Pak Jokowi terkait dengan jangan pamer kekuasaan dan jangan pamer kekayaan. Padahal nasihatnya ini cocok untuk dirinya dan keluarganya, yaitu pamer kekuasaan dan juga pamer kekayaan seperti yang baru-baru terjadi ini si bungsu dan istrinya. Dan hal ini lagi dan lagi membuat para netizen geram dan akhirnya buka suara dengan memberikan kritikan yang sangat keras dan pedas. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita lihat dulu bagaimana tanggapan para netizen terkait dengan apa yang menjadi statementnya Pak Jokowi ini. Langsung saja kita ke videonya. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer Ada. Jangan pamer kekayaan, jangan pamer kekuasaan, Hajar, tapi Bu, Anda hajar. sendiri pamer. Terus ucapan itu buat siapa? Buat pejabat lainnya. Beda untuk anakmu, begitu. Makanya sebelum Bapak itu memberikan komentar ke media, terlebih dulu Bapak ajarin dulu anak-anakmu. Betul. Bersikap yang benar, ya. Kalau itu sang pangeran jalan-jalan pakai jet pribadi, Britloller seharga 29,5 juta rupiah dan beli makanan roti yang seharga 400.000 rupiah serta pamer kekayaan yang lainnya, tidak apa-apa Pak. Kira-kira uangnya apa uang pribadi atau uang dapat dari hasil gratifikasi ya? Enak kan menjadi anak presiden? Ya enak dong. Mau apa-apa tinggal nyomot aja. Tinggal bikin ulah. Kenapa aku bikin ulah? Ingat, ya kan? TikTok Shop sama Shopee sempet berseteru. Akhirnya TikTok Shop dibekukan. Ya kan? Dan si Kaisang kemarin naik travel jet kemana-kemana itu pakai travel jetnya siapa? Punyaan Shopee. Hei, enak kan? Enak gak? Tinggal bikin ini, oke. Orang-orang yang pengusaha-pengusaha ini kepingin usahanya ingin menjatuhkan orang, tinggal deketin Kaisang, tinggal deketin Gibran, tinggal deketin Jokowi, berhasil. Makanya seorang Jokowi ini nanti siap-siaplah setelah berakhir masa jabatan lu, kita lihat lu berlenggak kaku, lenggak lu akan berdamai, akan apa lu dikejar-kejar, akan masuk penjara. Kita lihat kekuatan lu ini setelah leser ada nggak? Salam waras. Setelah lihat siapa pemilik private jet yang kemarin viral ke Amerika, gue jadi mikir kenapa dulu shop ditutup tapi yang satunya enggak. Cuma mikir loh ya. Terus satu lagi, gak usah pamer-pamer deh di atas private jet. Itu uangnya dari bocil-bocil yang top up game. Asli keponakan gue aja sekarang gak doyan dikasih duit cash. Maunya top up e-wallet buat top up game. Sama itu juga uangnya dari paylater tuh. Produk andalan startup masa kini yang bikin orang Indonesia tambah miskin. Banyak kan teman kalian, relasi, sanak saudara kalian yang kelilit paylater. Banyak kan? Pantesan ada satu toko online yang berjaya banget. Ternyata dikepet. Salam logika. Kalau buku adalah jendela dunia, mata adalah jendela hati, maka sang menantu adalah jendela terbukanya korupsi Mulyono. Media asing Singapura sudah mencium gelagat aneh kelakuan keluarga Mulyono. The Straits Times sudah bertanya kepada C Group untuk mendapatkan konfirmasi. C Group has not responded
Straight Time request for more information. Begitu kata Straight Time. Sekedar informasi saja ya, bahwa jet pribadi yang mereka tumpangin ini pernah dimiliki oleh Garena, sebuah perusahaan Singapura di bawah Sea Group. Sea Group ini isinya antara lain adalah Garena dan Shopee. Produk game Garena dan Free Fire adalah salah satu sponsor utama sebuah grup sepak bola dari Solo. Dan kalian tahu siapa dong yang memiliki grup sepak bola tersebut? Tak lain dan tak bukan adalah si Bungsu. Kalian tahu kan ada pabrik Shopee yang berdiri megah di Solo? Akankah isu ini menggelinding menjadi ranah internasional atau menggelindingnya bahkan lebih jauh ke dana kampanye yang diperoleh oleh si kakak sulung? Garena namanya kok mirip nama sang menantu. Jangan-jangan sang menantu adalah agen ganda atau agen deodoran. Pesan kami buat yang lagi viral naik private jet, Udah hilang ya rasa malu kalian? jujur ngelihat berita politik belakangan ini aku tuh rasanya capek banget ya. Kok bisa gitu di tengah kericuhan kayak gini tuh mereka malah pakai private jet yang sekali jalannya aja itu tuh bisa keluar miliaran rupiah dan kita nggak tahu ya itu uangnya dari mana. Kalau bukan dari uang pajak, misalnya ada pebisnis yang ngasih sponsor gitu ya itu namanya gratifikasi nggak sih? Dan rumornya private jetnya itu punya Garena, induk perusahaan yang punya Shopee, Cbank, dan game-game kayak Free Fire. Kan kita jadi bertanya-tanya nih, apa ada hubungannya dengan Free Fire menjadi sponsor Persis Solo atau Shopee buka kantor baru di Solo? Wallahu a'lam. Ayolah, kemana rasa malunya? FYI nih ya guys ya, Pangeran William sama Kate Middleton aja itu tuh kalau pergi liburan pakai pesawat komersial loh. Selain itu, kenalan kita yang orang Indonesia juga tapi udah puluhan tahun di UK itu dapat rumah subsidi dari pemerintah UK kayak gini. Gimana? Nggak perlu jauh-jauh deh jadi pemimpin hebat yang sederhana kayak Umar bin Khattab atau Muhammad Hatta. Ini baru mulai rajin sholat Jumat aja dianggap prestasi buat nyagup. Perhatikan beberapa waktu kan kita lihat Mas Kaisang kan sudah mulai rajin sholat Jumat turun ke lapangan kan. Terus sekarang bilangnya emang dari awal nggak pengen nyagup kok, emang mau fokus ke keluarga sama bisnis. Lah, ini justru lebih bahaya nih, mau fokus bisnis kok jadi ketua parpol gitu lah. Hal-hal kayak gini nih yang sebenarnya salah satu alasan kenapa kita pindah ke UK. Bukannya kita pasrah dengan Indonesia ya, tapi bibit unggul pun susah berkembang di tanah yang tandus gitu loh. Tapi emang tanah tandus di Indonesia itu nggak cuma di kalangan elit politik, di dunia bisnis pun nggak jauh beda. Bener, aku yang pernah kerja di Pertamina itu tuh ngelihat sendiri banyaknya karyawan kontrak yang udah bekerja bahkan ada yang puluhan tahun itu belum jadi karyawan tetap. Tapi bisa disurvei juga berapa banyak yang baru masuk langsung jadi karyawan tetap. Parah sih, bahkan dari zaman sekolah pun berapa banyak sekolah negeri unggulan yang punya murid titipan. Yang nggak titipan pun berapa banyak yang menormalisasi kecurangan dalam ujian. Menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Dia orang paling cemas. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan. Jokowi hanya akan punya pengaruh. Orang semua tahu, bukan hanya saya dan teman-teman yang ada di sini, bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan. Yap, itulah komentar-komentar tajam dari para netizen, baik itu ke Pak Mul atau Pak Jokowi dan juga kepada si bungsu dan istrinya. Saya kira sangat ngeri sih apa yang menjadi kelakuan keluarga yang haus terhadap kekuasaan ini, betul-betul mengangkangi seluruh rakyat Indonesia untuk kekuasaan dan kekayaan. Dan saya berharap apa yang diucapkan oleh abang yang di video terakhir tadi, mudah-mudahan pasca lensernya Pak Mul dari kedudukannya sebagai presiden bisa diadili sesuai dengan apa yang menjadi perilakunya selama ini terhadap rakyat, dan beserta keluarganya yang terseret
dan itu wajib untuk diproses juga tentunya, dan memberikan sebuah hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Dan itu yang menjadi harapan kita bersama, yang betul-betul begitu sangat kecewa dengan apa yang menjadi perilaku Pak Mul dan juga keluarganya, yang hanya peduli terhadap dirinya dan kekayaan, rela mengkhianati rakyat untuk sebuah kekayaan dan kekuasaan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak panjang lebar. Semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.